Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan komunitas belajar atau Kombel. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan kita kali ini. Ya, ini kegiatan ini sama dengan kegiatan Bapak Ibu, yaitu observasi kinerja kepala sekolah, yang pada kali ini saya mengambil indikator tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ya, jadi sama Bapak Ibu, saya juga sedang diobservasi oleh Bapak pengawas sekolah kita, yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Ya, dan sama juga seperti Bapak Ibu, di dalam pengelolaan kinerja itu ada memilih indikator apa yang ingin kita kembangkan di dalam proses belajar mengajar. Nah, kali ini saya ingin lebih mengaktifkan lagi komunitas belajar yang ada di sekolah kita, yaitu maaf, namanya kalau boleh tahu komunitasnya apa Pak ya? Komunitasnya Kombel SMA 2 Muara Muntai. Baik, komunitas belajar SMA Negeri 2 Muara Muntai. Nah, jadi apa sih komunitas belajar itu, ya? Nah, komunitas sendiri itu adalah kelompok yang berinteraksi untuk berbagi ilmu dan pengalaman belajar. Mungkin saja di dalam keseharian kita dalam menjalankan tugas belajar mengajar itu mendapatkan berbagai macam pengalaman dan juga mungkin mengalami berbagai macam hal, masalah, ya, karena begitu banyak karakter yang kita hadapi, itu tentu saja menimbulkan masalah. Nah, kemudian antara guru yang satu dengan guru yang lain pasti pengalamannya berbeda-beda. Nah, salah satu tujuan Kombel itu adalah untuk berbagi kemungkinan masalah yang kita hadapi akan dapat solusinya apabila kita mengadakan kegiatan kelompok belajar itu. Kita berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, ya. Dan dengan berbagi praktik baik itulah kita akan mendapatkan solusi terbaik dalam memecahkan suatu masalah yang kita hadapi dalam menyampaikan materi di kelas, ya. Karena itu tadi Bapak Ibu, saya yakin mungkin saja guru mapel bahasa Inggris mengalami kesulitan yang berbeda dengan guru matematika atau guru sosiologi. Pasti akan mengalami kendala, ya. Dan itulah yang akan kita cari solusinya. Bagaimana? Kalau menurut pengalaman saya begini, akhirnya kita akan bisa menemukan solusi yang baik untuk memecahkan masalah yang kita hadapi di sekolah, di kelas maksud saya. Nah, kemudian aktivasi itu adalah proses untuk memperkuat partisipasi anggota komunitas. Nah, tujuannya itu tadi ya Bapak Ibu, itu memperkuat partisipasi kita. Kita jangan hanya diam. Kalau kita mengalami masalah, silahkan kita ungkapkan dalam kegiatan komunitas belajar itu. Nah, kemudian masalah-masalah itu mari kita pecahkan bersama-sama. Ya, jadi kemudian juga meningkatkan motivasi. Ya, jadi kalau kita punya masalah kemudian menemukan solusi, pasti kan kita akan semangat kembali, ya, benar nggak, Bu? Kalau misalnya kita menemukan masalah nih,
kemudian ada solusi, ada teman memberi solusi, pasti kita kan termotivasi kan. Kalau saya sih begitu, saya pasti termotivasi. Oh, saya dapat solusinya. Nah, coba saya akan laksanakan di kelas. Bagaimana kira-kira pas tidak solusi yang dikasih teman ini tadi. Nah, kemudian juga mungkin ketika saya punya pengalaman dan punya solusi, saya sharing juga bisa saja nanti dilaksanakan oleh guru yang lain itu. Itu. Jadi meningkatkan motivasi, kemudian memperluas jaringan. Tentu saja berbagai macam yang bisa kita lakukan, misalnya sama-sama tidak menemukan solusi, kita akan mungkin sharing dengan teman-teman kita yang di luar sekolah kita. Karena ini komunitas kan hanya dalam sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan nanti kita tahu di sekolah lain juga ada kombel. Mungkin bisa kita permasalahan kami ini kira-kira bagaimana ya. Nanti mudah-mudahan ya kita dapat solusi dari yang teman kita yang lain itu. Kemudian memperdalam pemahaman. Ya mungkin saja itu tadi berkat kita sering sharing, sering berbagi dengan teman tadi, kita akan menemukan pemahaman kita akan lebih mendalam lagi dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, lanjut Pak. Ya. Nah, ini kemudian strategi aktivasi komunitas. Agenda menarik. Ya, seperti yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Agenda menarik dan interaktif yaitu kita meningkatkan keikutsertaan peserta. Kemudian dengan cara kita berdiskusi sehingga kita bisa menemukan program yang bervariasi akan menjaga semangat partisipasi dalam komunitas. Kemudian mendorong partisipasi aktif melalui diskusi dan kolaborasi. Ini sangat penting ya. Dan interaksi langsung meningkatkan keterlibatan, memperkuat hubungan antar anggota komunitas. Ini strateginya ya. Jadi menentukan agenda menarik, kemudian partisipasi aktif dari setiap anggota, dan juga kita bisa menggunakan medsos atau media sosial ya. Ini untuk memperluas jangkauan. Nah, seperti saya sering lihat di medsos itu, khususnya di Instagram dan Facebook, itu teman-teman dari sekolah lain apabila melakukan kegiatan kombel itu mereka mengupload ke kedua medsos itu yang sering saya lihat ya, itu. Dan tentu saja kadang-kadang meningkatkan keinginan kita, membuat motivasi kita untuk oh ya, saya juga pengen sekolah saya seperti itu. Saya pengen ada kegiatan yang sama seperti di sekolah lain. Karena tujuannya sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan anggota. Nah, kalau di dalam suatu komunitas itu kalau ada yang aktif, saya berharap yang tidak aktif menjadi aktif juga. Karena gini, oh Bapak itu aktif, oh Ibu itu aktif, saya juga mau aktif. Akhirnya membuat kita, mendorong kita untuk sama-sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Ya, kemudian langkah memulai kombel, mengidentifikasi anggota. Kalau kita ada di sekolah ini hanya beberapa guru, saya kira tidak perlu mengidentifikasi, tapi kita bersama-sama, kita rangkul semua. Kenapa? Karena walaupun mapel kita berbeda, tapi kadang-kadang ada juga sih permasalahan itu yang sama. Contohnya, anak yang kalau kita dalam kelas itu pas kita mengajar itu dia tidur, atau dia ngomong sendiri, ya pasti saya kira semua mengalami itu kan. Kita menjelaskan, dia tidur. Kita memberi tugas, dia tidak mengerjakan. Nah, itu saya kira menjadi salah satu tujuan daripada kita membentuk suatu komunitas belajar. Dan yang selanjutnya, fasilitator. Fasilitator itu kita semua. Ya, saya sudah berjalan ini, saya di sekolah ini saya sudah berjalan.
secara rutin bergantian menjadi sebagai fasilitator kegiatan. Orang yang mungkin Pak Jaki mungkin punya pengalaman A, kemudian beliau tampil dan membagi pengalamannya. Lalu bisa lagi berikutnya bergantian, Bu Devi. Ya mungkin dalam mengajar bahasa Inggris beliau menggunakan strategi dengan bernyanyi atau dengan bercerita. Ya jadi itu bisa kita bagikan. Mungkin dari situ mungkin akan timbul ide, oh ternyata bisa ya pelajaran itu diajarkan dengan bernyanyi atau dengan bercerita. Kalau dalam bahasa Inggris storytelling ya Bu ya. Nah itu bisa mungkin dibuat games juga ya. Jadi pelajaran bisa juga dibuat games. Kalau games itu saya kira di eksakta, khususnya di IPA itu bisa. Kita ada permainan gitu yang mengacu ke dalam pembelajaran ya Bu. Nah kemudian yang selanjutnya jadwal. Jadwal seperti yang sudah kita lakukan, saya tentukan seminggu sekali. Semuanya keberatan, oke saya terima. Karena saya tahu sulit, sudah mengajar, tugas yang lain juga banyak, minta sebulan sekali. Mari kita sepakati itu. Jangan sampai sudah sepakat ada aja alasannya pada saat kompel tidak ikut. Saya kira janganlah kita, karena kompel ini sangat berdampak positif terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, mungkin saja tadi kalau ada masalah kita bisa sharing dengan teman. Kemudian kalau ada mungkin metode-metode pengajaran yang kita belum tahu, kita bisa sharing dengan teman, ya. Jadi bisa kita bagi kepada teman, gitu ya. Nah lanjut Pak. Ya manfaatnya ini, satu memotivasi, dua wawasan, menambah wawasan ya. Kemudian yang ketiga dukungan. Bisa Bapak Ibu belajar baca sendiri atau saya bacakan? Soalnya saya lihat Pak Jaki kantuk-kantuk sudah gitu. Nah, sebentar kantuk ya Pak ya. Pak Jaki baca dong, saya pengen dengar. Ya. Yang motivasi Pak Jaki. Motivasi Pak. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertama adalah motivasi kelompok belajar meningkatkan motivasi anggotanya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga saling dorong. Itu artinya saling memotivasi gitu ya. Yeah. Terus sehingga individu merasa lebih semangat untuk belajar dan berkembang. Jadi mungkin intinya adalah poinnya itu kita sama-sama memotivasi diri kita dan juga orang lain untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Iya, bagus. Terima kasih Pak. Dan yang kedua, siapa lagi yang ngantuk ya? Bu Yun, kayaknya ngantuk nih Bu Yun. Tolong Bu Yun, nomor 2 Bu Yun. Oke, nomor 2 yaitu wawasan. Melalui diskusi dan kolaborasi, anggota kelompok belajar dapat memperluas wawasan mereka, mendapatkan perspektif baru dan memahami materi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oke, nah seperti saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya, kita saling sharing, saling berbagi, akhirnya dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda tadi kita insya Allah akan menemukan suatu metode yang kira-kira akan meningkatkan dampak yang positif terhadap pembelajaran. Ya mungkin saja tadi sudah saya jelaskan juga di awal bahwa satu guru dengan guru yang lain itu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, mendapatkan masalah yang berbeda. Bisa saja sih anaknya itu sama, tapi bisa juga anaknya yang berbeda. Pada Ibu Yuni mungkin urut sama Pak Jaki ya, bangkang ada juga biasanya gitu ya. Jadi mungkin perlakuan Bu Yuni terhadap anak itu bisa diambil oleh Pak Jaki gitu ya, supaya tadi lebih nurut sama Bapak gitu loh, tidak membangkang atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di kelas gitu. Nah kemudian yang terakhir dukungan. Ya kalau tidak ada dukungan pasti tidak jalan. Biar saya teriak-teriak, ayo Bapak Ibu kita kumpul, tapi Bapak Ibunya malas pulang aja dah. Ya. Atau mungkin
merasa tidak merasakan manfaatnya mungkin. Nah, di sini juga menjadi tugas kita bagaimana supaya pada saat kombel itu setiap guru yang hadir itu merasa merasa nyaman, merasa senang agar itu tadi kegiatan kombel bisa berjalan dengan aktif. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada kegiatan-kegiatan di dalam kombel yang bisa kita lakukan, ya, yaitu kualitas pembelajaran. Seperti saya katakan tadi bahwa dengan kombel itu meningkatkan pemahaman melalui diskusi kelompok aktif. Ada suatu masalah, mari kita pecahkan bersama. Bagaimana jalan ceritanya, ya. Kemudian juga bisa melalui kebersamaan anggota, ya, membangun solidaritas dan hubungan antar anggota komunitas. Kegiatan tidak hanya bisa dalam ruangan ini Bapak Ibu. Kemungkinan nanti pada suatu hari kita punya dana, mungkin bisa kita kombel itu kita keluar. Masya Allah. Siap-siap ya. Kita keluar. Nah, kita keluar ya. Kan apa namanya? Ya sambil healing, sambil belajar gitu loh Bapak Ibu, dan sambil juga meningkatkan silaturahmi di antara kita. Ya kan kalau kita keluar mungkin suasana baru itu akan membuat kita ya semangat lah. Oh ini ada suasana baru, enak gitu ya untuk mempelajari suatu masalah itu. Nah kemudian yang selanjutnya inovasi, membangun ide dan keterampilan baru. Ini yang saya harapkan juga. Mudah-mudahan dengan kegiatan kombel ini akan muncul inovasi-inovasi baru. Apalagi guru-guru saya ini muda-muda semua, ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Hanya saya yang usia lanjut ya, yang semuanya muda-muda. Apalagi Pak Akmal, ya muda sekali. Jadi semangat untuk menemukan inovasi baru dalam pembelajaran. Melalui kombel juga bisa ya, nanti kita sama-sama gitu ya. Kemudian, oh iya tambah lagi berarti ya, Pak Akmal, Pak Jati, sama Pak Yasin. Tambah saya, 3 bujang. Oh iya Pak Hari, maaf Pak. Karena Pak Hari sudah lapor ke saya kayaknya mau nikah sudah. Iya. Oke, lanjut. Nah, keterlibatan anggota meningkatkan partisipasi dengan kegiatan yang menarik. Itu tadi salah satunya ya. Mudah-mudahan kita ada jalan untuk keluar sambil belajar sambil healing ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bu Novi juga bisa memfasilitasi bis-nya ya. Jadi kita tinggal menyiapkan dananya saja. Tapi jangan berharap dana sekolah ya Bapak Ibu. Nggak ada. Sekarang ini dananya sedikit semakin sulit juga. Nah itu, silakan sedikit. Lanjut. Nah ini pembelajaran efektif dalam kombel. Yang pertama diskusi. Kenapa? Itu tadi tujuannya, kita mencari solusi. Ya, dari berbagai macam masalah yang kita hadapi, kita cari solusi. Bagaimana yang terbaik, ya. Dan yang lanjut, presentasi. Ini sudah dilakukan semua oleh Bapak Ibu. Dan saya sangat apresiasi sekali, ya, yang sudah pernah presentasi, ya, bagus-bagus semua. Saya harap bisa ditingkatkan lagi. Dan semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan, Bapak anak Bu Yuni aja dah, Pak Jaki aja dah, Pak Jekri aja dah, ya jangan. Jadi semuanya. Kenapa? Karena kita belajar. Jadi Bapak Ibu, saya juga sebenarnya ini tidak bagus-bagus amat sih, tapi saya pede aja. Saya nggak terlalu siap juga sebenarnya, tapi ya saya coba. Oke, lanjut yang seterusnya studi nyata untuk solusi praktis. Itu tadi pasti kita menganalisa permasalahan A, B, C ini bagaimana solusi yang terbaiknya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ayo, yang bertanya boleh cepat pulang. Lanjut, oke, lanjut.
Pengelolaan efektif Kombel. Strategi untuk keberhasilan kelompok belajar, menetapkan tujuan yang jelas, menjaga frekuensi pertemuan rutin. Ya, itu tadi. Kita komitmen bahwa pertemuan kita sudah ditetapkan 1 bulan sekali. Saya harapkan semua bisa aktif mengikuti kegiatan Kombel. Untuk lebih untuk lebih menarik lagi, mungkin kita bisa adakan permainan mungkin di luar. Nggak harus di dalam sini sih Bapak Ibu. Kalau mau di luar juga boleh, mungkin kegiatan outbound atau apa itu bisa. Supaya menarik minat kita. Sama aja kan kita sama kayak anak-anak. Kalau kita kasih pembelajaran di luar itu kayaknya lebih menarik dan lebih menyenangkan daripada di dalam. Makanya kadang-kadang saya juga kalau ngajar dulu sering saya bawa di bawah pohon-pohon itu, di bawah pohon sawit ya, karena yang di depan SMA saya lama itu kan ada sawit, jadi kadang di bawah situ saya lesehan di situ sama anak-anak gitu ya. Nah jadi ini juga di Kombel bisa kita lakukan itu, mungkin suatu saat kita bisa di luar, tapi kayaknya panas sih kalau di sini ya Bapak Ibu ya. Nah kita carilah nanti tempat yang enak untuk mengadakan kegiatan Kombel ini. Lanjut Pak. Nah ini studi kasus keberhasilan Kombel itu melalui kegiatan rutin yang mendorong solidaritas dan kolaborasi antara anggota. Jadi apabila ada kasus ya kita berkolaborasi lah antar semua guru biar nanti kita menemukan solusi yang terbaik melalui Kombel itu. Jadi manfaat Kombel itu tidak hanya berkumpul-kumpul saja, tapi paling tidak kita bisa memecahkan suatu masalah atau menemukan suatu penemuan baru. Misalnya strategi mengajar atau model pembelajaran yang efektif itu yang bagaimana bisa kita temukan, gitu ya. Lanjut Pak. Evaluasi rutin. Ya, evaluasinya mungkin bisa dilakukan 1 semester. Karena kegiatan hanya 1 bulan sekali. Jadi kalau 1 semester berarti kita hanya 6 kali. 1 tahun atau 12 bulan itu 12 kali. Tapi untuk pasti terpotong untuk bulan puasa dan juga mungkin saat libur. Bulan Juni dan Juli itu kita pasti terpotong, jadi tidak sampai 12 kali ya. Enggak masalah, yang penting ada gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya kita aktifkan komunitas belajar kita agar tercapai apa yang kita inginkan dan berdampak positif terhadap hasil pembelajaran. Bapak Ibu, saya mohon bisa juga dipakai untuk menganalisis hasil belajar. Misalnya setelah 6 kali kita mengadakan pertemuan, itu kita analisis apa sih hasil dari Kombel ini, gitu ya. Misalnya ada masalah, bagaimana pemecahannya, apa masalahnya, bagaimana pemecahannya, dan dampaknya bagaimana ke anak, apakah berdampak atau tidak. Itu bisa kita lakukan nanti ya sebagai bahan evaluasi. Kemudian untuk selanjutnya refleksi dan penyesuaian. Ayo Pak Jaki, baca lagi Pak Jaki. Harusnya orangnya nih. Refleksi bersama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penting untuk itu pertama adalah mendiskusikan berbagai yang telah dilakukan, kedua adalah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menyesuaikan struktur dan juga peran anggota agar lebih efektif dalam mencapai tujuan kelompok. Oke, terima kasih Pak. Nah, refleksi. Ya, kita juga sudah punya ide ya Bapak Ibu bahwa guru itu ada dalam 1 minggu diwajibkan untuk belajar.
guru belajar dalam 1 minggu 1 kali. Nah, jadi kita diberi kesempatan untuk meningkatkan kompeten melalui komunitas belajar. Ya, jadi sudah ada edarannya. Kita juga wajib belajar, tidak hanya anak-anak yang wajib belajar, kita juga wajib belajar dalam sekali 1 minggu. Nah, inilah yang supaya belajarnya enak kan kumpul ya Bapak Ibu sambil ngerumpi juga sih biasanya. Ya, jadi lebih enak kalau kita kumpul dalam satu komunitas daripada sendiri. Itu tujuannya belajar itu Bapak Ibu, komunitas belajar itu. Jadi saya harapkan edaran itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh komitmen. Kita sukseskan dan kita juga perlu evaluasi itu tadi keberhasilan dari komunitas belajar kita itu sampai mana dan bagaimana. Itu nanti mungkin bisa dijadikan bahan laporan. Dan refleksi juga perlu kita adakan kegiatan ini tidak hanya satu orang saja, tidak hanya satu orang saja yang sumbernya, tapi semuanya diberi kesempatan yang sama, semuanya bisa mengungkapkan masalah yang dihadapi dan dipecahkan bersama-sama. Jadi meringankan tugas kita juga Bapak Ibu, karena tugas ini adalah tugas bersama, bukan tugas individual. Ya, jadi apapun yang menjadi hasil pada anak itu harus dampaknya yang baik yang kita harapkan. Nah, saya kira sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada? Baik kan? Belum ada. Oke. Oke, saya kira cukup. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.